Yang berikut kita akan belajar mendisplay tabel menjadi dinamis. Oke, kita ambil script display tabel dinamis, kemudian kita copy, lalu kita letakkan di Visual Studio Code di baris yang ke ini. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian di bagian sini di My Input ini kita isi dengan My Input menu 1. Kemudian placeholdernya kita tetap cari, kemudian di ID ini sini juga kita My Table menu 1. Kemudian di sini judul kita ganti dengan ada nomor, kemudian yang berikut ada nama, kemudian tempat lahir, jadi di sini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian sini juga kita tambahkan 9, 6, 9. Kemudian di sini kita select bintang from admin, where status from admin,
foto. Jadi kolomnya itu hanya ada 8 saja. Kemudian di bagian sini kita beri nama data 1. Di bagian sini juga kita beri data 1. Kemudian di sini di bagian ini adalah nanti yang pertama kita taruh nomor. Jadi kita nomor, kemudian space titik koma pada kolom pertama. Oke, kemudian di kolom 2 sini nanti kita ada 6. Di sininya kita tetap data 1. Oke, kemudian di bagian sini itu kita ketik oke, seperti itu. Lalu yang di kolom 2 ini nanti itu diisi dengan nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, email, telepon, dan yang terakhir itu adalah status. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian input itu namanya adalah menu 1. Di sini. Oke, kemudian MyTable juga kita kasih MyTable menu 1. Oke, seperti itu kita simpan. Kemudian sekarang kita jalankan pada admin. Nah, nanti jadi seperti ini. Oke, maka pada saat kita membuka browser,
kita localhost, dia akan muncul seperti ini. Data admin, data dia akan. Kemudian pada saat cari ini dia tidak berfungsi. Kenapa dia tidak berfungsi? Karena kita belum membuat scriptnya. Untuk itu kita buka di Bootstrap di Web3 School, kita pilih Bootstrap 4, kemudian di BS Get Started kita pilih link yang ini, kemudian kita copy, lalu kita masukkan di script beranda.php di bagian yang ini, di sini setelah meta. Oke, kemudian kita simpan, kita coba refresh lagi, coba jalankan lagi. Misalnya kita cari data test, maka dia akan seperti itu. Kemudian kita cari Wena, oke, maka dia akan muncul seperti itu. Kemudian yang berikut kita akan membuat dinamis pada form lemari. Caranya itu adalah sama, kita copy script yang display tabel dinamis, kita copy, kemudian kita letakkan pada script tabel menu kedua. Di sini. Oke, seperti itu. Kemudian my inputnya kita kasih kemudian karena di lemari itu hanya ada satu, jadi dia hanya kolom di sini, dia hanya kita pakai hanya ada 2, kita hapus yang 1. Oke, seperti kemudian di sini kita kasih untuk nomor dan nama lemari. Oke, seperti itu. Di sini nama lemari. Kemudian di bagian sini terus variabel nomor 1 plus oke, seperti itu. Kemudian di bagian sini setelah PHP kita kasih nomor 1 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian kolom 2 kita tulis nama lemari. Oke, seperti itu.
Kemudian di bagian my input kita tulis sama seperti menu 2, my table juga kita tulis my table menu 2. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikut kita simpan, coba kita jalankan. Di bagian tabel jangan lupa kita ubah juga, select bintang from lemari, order by nama lemari, lemari SC. Kemudian di sini di atas tadi kita sudah pakai D1, maka di sini selanjutnya kita pakai D2, data 2. Lalu kita buka browser, kita refresh, kemudian kita buka pada lemari. Oke, maka dia akan seperti ini. Misalnya kita cari mobile computing, oke, dia akan seperti itu. Yang berikut kita akan lanjut untuk form tabera. Seperti yang tadi, kita buka scriptnya, kita ambil script lagi ini, kita letakkan di bagian menu 3. Oke, sini di sini kita ubah lagi my input menu 3, kemudian di my table juga menu 3. Oke, kemudian kita input, di situ ada 3, yaitu yang pertama ada nomor, nama rak, dan terakhir itu ada nama lemari. Kemudian di bawah sini select bintang from lemari, rak. Oke, yang berikut ID lemari sama dengan select bintang from lemari, where lemari, where lemari titik ID lemari sama dengan rak titik ID lemari. Jadi ID lemari di tab lemari sama dengan rak di ID lemari. Oke, yang berikut di sini datanya kita masuk ke data 3. Kemudian di sini
Ini nomor, variabel nomor 3 plus, kemudian di bagian sini juga variabel nomor 3 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kolom 2 di sini kita ganti dengan nama rak. Kemudian yang ketiga di sini nama lembar. Oke, kita jalankan. Sebelumnya itu kita isi dulu data pada nama rak ya, karena nama rak belum diisi, karena pada tabel rak itu belum diisi. Kita isi terlebih dahulu. Kita pilih tambahkan. Di sini nama raknya, misalnya kita nama rak MC01, kemudian ID lemarinya kita pilih yang nomor 1 kiri. Oke. Sekarang kita sudah isi datanya. Yang berikut kita refresh. Apakah pada form rak itu dia sudah muncul atau belum? Di form rak. Oke, sini ada error. Di sini nama rak di sini. Kita lupa pada nama rak di sini, kemudian di sini. Oke, seperti itu. Kita coba refresh lagi. Dia akan muncul seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita akan, misalnya kita mencari ML01. Oke, yang berikutnya kita akan mendisplay tabel pada tabel penulis. Kita akan mendisplay tabel berikutnya di menu yang keempat di sini. Kemudian kita copy scriptnya yang ini, kita paste di bagian sini, kemudian kita ubah dari my input menu 1, kemudian bukan menu 1, menu 4, kemudian my tabel juga menu 4, yang di bawah yang ini my input menu 4, kemudian my tabel juga menu 4.
Setelah itu yang berikut di sini select bintang from penulis, order by nama ascending. Oke, yang berikut di bagian kolom, di sini kolomnya itu ada 8. Kita copy 6, kemudian kita tambahkan di sini 8. Yang berikut ininya, ini ada 9. Oke. Kemudian kita ubah di sini menjadi data 4. Kemudian di sini juga data 4. Ini D4. Kemudian kolom pertama di sini nanti kita kasih nomor variabel nomor 4 titik koma. Kemudian di bagian atas sini kita kasih juga variabel nomor 4 sama dengan 1 titik koma. Oke, yang berikut untuk kolom-kolomnya di sini yang pertama itu ada nama. Kita ubah dulu ini menjadi data 4. Oke, di sini ada nama. Kemudian setelah nama itu ada tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Alamat. Email. Telepon. Dan status. Kemudian di bagian sini kita tulis nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, email, telepon, status. Oke, di sini kita hapus. Oke. Sekarang coba kita jalankan pada penulis seperti itu.
kita lanjut yang berikut ke penerbit, itu di menu 5. Kita ambil dari script menu yang tadi saja, dari sini. Kita ambil dari yang menu 4 saja. Iya, dari sini. Turun ke bawah. Oke, kemudian kita paste pada menu kelima. Kita cari menu kelima. Oke, di sini kita simpan. Oke, di sini kita ganti menunya 05. Kemudian pada bagian sini itu dia ada nama, kemudian oke, di sini penulis kita ganti dengan penerbit. Kemudian di sini dia ada nama, alamat, yang kecil, kota,
nama, alamat, kota, email, telepon, dan status. Nama, alamat, kota, email, telepon, status. Oke, kemudian di atas juga berganti alamat, kota, email, telepon, kota, email, telepon, nama, kota, email, telepon, status. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan. Ini bagian penerbit. Coba kita refresh. Kita buka di bagian halaman penerbit. Nah, di sini sudah ada seperti itu tampilannya. Kemudian yang berikut kita lanjut ke jenis buku. Form jenis buku. Form jenis buku itu ada di form 6. Form jenis buku ada di form 6. Kita copy scriptnya. Oke, menu 6 di sini. Di sini jangan lupa my input menu 6. Kemudian my tabel juga menu 6. Yang berikut pada bagian input ada jenis buku. Di sini hanya ada nomor dan nama. Nomor, kemudian nama jenis buku. Oke. Nah, yang berikut di sini juga hanya ada 2 saja. Di sini variabel nomor 6 plus variabel nomor 6 plus. Oke, kemudian di bagian sini variabel nomor 6 sama dengan 1 titik koma. Kemudian select bintang from jenis order
by ascending. Oke. Itu kemudian di sini juga kita ganti nama. Oke, seperti itu kita testing. Oke, seperti itu scriptnya. Kemudian coba kita jalankan, kita refresh, kita buka pada jenis buku. Nah, di sini sudah terlihat. Misalnya kita cari. Oke, carinya juga berfungsi. Kemudian yang berikut kita akan mendisplay dan filter data admin pada form book. Kita buka kembali visual. Kita copy script yang display tabel dinamis. Kemudian kita masukkan pada menu 7 di sini. Oke, kita masukkan di situ. Yang berikut kita ubah sesuai dengan tabel-tabel pada form-form pada sebelumnya. Di sini my tabelnya menu 7, kemudian my inputnya juga menu 7. Yang berikut pada bagian ini my input menu 7, kemudian my tabelnya juga menu 7. Oke, seperti itu. Kemudian di sini dia ada 10. Variabel nomor 7 titik koma. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk variabel nomor 7 sama dengan 1. Kemudian di sini setelah nomor nanti di sini ada judul, kemudian ada tahun terbit. Yang berikut lagi ada ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, nama, kemudian di situ ada penerbit,
titik nama, jenis, kemudian yang terakhir itu adalah buku titik status. Oke, seperti itu. Kemudian di atas sini kita ubah. Oke, kemudian pada bagian select bintang, di sini kita ketik select judul, kemudian kita ikut yang ini, tahun terbit, kemudian ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, penulis, titik nama, as nama penulis, penerbit, titik nama, as nama penerbit, nama penulis, koma penerbit, titik nama, s nama penerbit, koma jenis, koma jenis, titik nama, as nama jenis, koma buku titik status, s
status buku. Buku from buku where buku titik ID penulis kita ubah terlebih dahulu. Oke, yang berikut di sini. Kemudian kita coba jalankan. Pastikan kita sudah mengisi data pada tabel buku. Di sini sudah saya isi satu data. Kemudian kita refresh, kita buka pada tabel buku, form buku, maka dia akan jadi seperti ini. Kita testing, caranya jadi. Yang berikut kita akan membuat display dan filter data pada form pengunjung. Kita buka di sini, kita mulai dari menu 8. Oke, menu 8 kita ambil kemudian di sini kita Oke, kita ganti menunya menjadi menu 8. Kemudian my table menu 8. Di bawah sini. Ya. Di sini menu 8. Oke. Kemudian di sini yang pertama di situ ada nomor. Kemudian ada
nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, kemudian telepon, dan terakhir itu ada kategori. Oke, yang berikut di sini Oke. Kemudian di sini select bintang from pengunjung. Select bintang from pengunjung, order by nama Rizkyne. Oke, seperti itu kira-kira. Coba kita jalankan. Kita buka di sini, kita refresh, buka pada pengunjung. Nah, di sini sudah ada data pengunjung. Kita cari. Oke, seperti itu.
Kemudian yang berikut kita akan lanjut kepada form peminjaman. Kita kembali ke visual, kita pada menu 9. Kita pada menu yang ke-9. Kita copy scriptnya. Ini adalah peminjaman. Menu 9. Oke, kemudian untuk ini dia ada 8. Di situ dia ada nomor. Kemudian tanggal pinjam, oke. Kemudian data 9. Kemudian di sini itu ada 8 kolom. Di sini select bintang from pinjam, koma, pengunjung, order by, tanggal pinjam, descending. Seperti itu. Kemudian di sini kita isi nomor 9, kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali, nama,
kita coba simpan. Kita berusaha pada pengunjung. Oke, di sini sudah ada. Pada peminjaman di sini sudah ada. Kita belum mengisi data. Di sini ada error. Kita belum mengisi data, oleh sebab itu kita mengisi data terlebih dahulu. Oke, di situ kita ada pengunjung tidak pakai koma. Pengunjung order, kemudian di sini datanya sudah kita tampilkan. Berikut lagi oke, coba kita cek lagi pada peminjaman. Nah, di sini datanya sudah muncul. Kemudian kita cek satu-satu dari profil, admin, lemari, rak, dan seterusnya. Buku, jenis buku, penerbit, dan terakhir adalah peminjaman. Baik, yang berikut pada form admin di sini kita akan mengubah statusnya ini dari 1 ini kita mengubah menjadi aktif atau tidak aktif. Kita buka pada script admin pada bagian status di sini kita ganti dengan php if. Oke, kemudian status Oke, seperti itu kita simpan, kemudian kita buka kembali. Nah, kita lihat di sini statusnya di sini sudah berubah menjadi aktif. Kita lihat lagi di lemari, tidak perlu, kemudian di rak. Di sini kita buat juga kemudian penulis. Ya, di sini penulis juga ada statusnya, kita buka pada script yang tadi. Kita copy. Oke. Kemudian kita cari pada bagian penulis. Bagian penulis ya di sini. Oke, seperti itu kita ubah dulu. Di sini menjadi D4. Oke. Kemudian seperti itu kita simpan. Kita coba jalankan. Kita refresh, kita ke penulis. Nah, di sini aktifnya sudah statusnya sudah ada aktif atau tidak aktif. Yang berikut kita ke penerbit. Nah, di sini juga ada statusnya. Kita buka kembali di bagian penerbit.
Kita cari scriptnya di bagian penerbit. Oke, di bagian sini kita ganti. Di sini D5. Oke, kita refresh pada penerbit. Nah, di sini juga sudah aktif atau tidak aktif. Kemudian pada jenis buku, oke. Kemudian pada buku, di sini ada tabel buku. Ini statusnya itu kita akan buat di situ ada tersedia dan tidak tersedia ya. Kita buka bagian buku. Oke, di bagian status buku sini. Oke, di sini kita ubah dari 7. Di sini ini tersedia. Kemudian ini tidak tersedia. Sini kita simpan, kemudian kita kembali, kita refresh, kita bagian buku. Nah, di sini sudah ada statusnya tersedia atau tidak. Yang berikut kita buka di pengunjung. Oke. Yang berikut adalah peminjaman. Nah, di sini peminjaman pada bagian diserahkan. Di sini struktur datanya itu kita lihat pada bagian pinjam. Kita lihat strukturnya. Di bagian pinjam diserahkan ini kita ganti di sini menjadi 0. Di sini kita ganti menjadi 0 atau tidak ternilai. Kita simpan pada bagian diserahkan. Sabar. Kemudian untuk di bagian diterima juga kita ubah menjadi tak ternilai atau 0. Oke. Setelah itu kemudian di bagian statusnya itu di bagian status ini kita ubah, kemudian statusnya misalnya kita ganti menjadi 0. Oke. Ini kita belum isi, ini juga kita masih belum isi, kita kirim.
Oke, kemudian di sini pinjaman. Kita ubah di sini bagian statusnya jadi 1, kita kirim. Oke. Kemudian kita buka kembali di sini pinjamannya. Nah, di sini statusnya masih 1. Kita coba ubah menjadi statusnya itu menjadi 0 ya. Kita ubah statusnya itu menjadi 0. Oke, kita kirim. Jadi di sini statusnya masih menjadi 0. Kita kembali. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya masih 0. Nah, itu berarti belum diambil, dikembalikan, dibatalkan. Kita akan buat menunya. Kita buat di bagian status. Di bagian sini. Oke. Kemudian kita buka di W3 School. Kita di bagian PH Switch ya. Di bagian PHP Switch. PHP, kita pilih bagian PHP, kemudian di Switch kita pilih PHP Switch. Kemudian kita copy script yang ini. Lalu kita taruh di bagian sini kita kemudian di PHP sini kita ganti dengan status TSTTS, kemudian scriptnya itu yang tadi sudah kita copy PHP Switch, kita paste pada bagian sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini
kemudian yang di bagian ini kita hapus. Oke, seperti itu. Lalu kita ganti. Ininya kita ganti dengan STTS email B9 status. Oke, kemudian pada switch ini kita ganti di sini STTS, kemudian case nya kita kasih 0, begitu artinya belum diserahkan. Kemudian di sini 1 artinya sudah diserahkan. Kemudian di sini 2 di sini sudah dikembalikan. Yang ketiga itu sudah dikembalikan, kemudian ketiga itu dibatalkan. Kemudian di sini ketiga kita ubah dengan dibatalkan. Kemudian pada bagian bawah sini kita ganti dengan hilang. Oke, seperti itu. Kita buka lagi. Pada di sini kita refresh pada peminjaman. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Dia ada muncul belum diserahkan. Seperti itu. Kemudian yang berikut kita akan pada tanggal pinjam. Di sini kita ganti dengan tanggal transaksi. Kemudian di atasnya juga tanggal transaksi. Oke. Kemudian di bagian nanti diserahkan ini kita akan menampilkan nama orang.
Caranya itu adalah kita ke localhost terlebih dahulu. Kita harus menginput di bagian pinjam sini. Di bagian pinjam sini kita edit diserahkannya, kita pilih dulu satu, terminal pilih satu. Kita kirim. Sabar. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat pada pinjaman di sini. Jadi diserahkannya dia masih pakai angka 2. Nah, di sini saya mau mengubahnya menjadi nama orang. Oh, di sini masih salah nomor dan tanggal transaksinya. Nah, dan tanggal transaksinya. Oke, di sini tanggal transaksinya itu belum muncul. Kita kembali ke script. Pada tanggal transaksi ini kita ganti dengan tanggal pinjam. Coba kita buka kembali, kita refresh pada pinjaman. Oke, di sini tanggal transaksinya sudah muncul. Kemudian di sini diserahkan ini saya akan ganti dengan nama. Caranya itu kita buka pada script jam, kemudian pada bagian ini kita tambahkan scriptnya. PHP, kemudian mencari data, di dalam sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Yang berikut label
Ya. Oke, itu untuk di bagian diserahkan. Kemudian pada bagian sini kita copy lagi. Kita ganti jadi diterima. Oke, ini diterima, kemudian ini diserahkan ya. Coba kita kembali lagi. Belum muncul, diserahkannya belum muncul, maka kita kembali di bagian diserahkan ini, pada bagian sini yang diserahkan pada bagian di sini. Ini kita tambahkan script. Kemudian pada bagian diterima juga kita kasih di sini oke, seperti itu. Coba kita kembali, kita refresh, masih belum, tidak muncul, masih belum pada diserahkan. Oke, jadi di sini diserahkan yang
Yang berikut di bagian peminjaman ini kita akan tambahkan satu fitur, yaitu fitur detail. Kita di bagian ini kita tambahkan fitur satu lagi, yaitu fitur detail. Oke, kemudian coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada tambahan fitur detail. Nah, di sini jadi ketika kita klik detail, nah di situ ada sebuah halaman di mana memuat detailnya. Oke, yang berikut kemudian kita akan pada tabel buku. Di sini dia kurang satu kolom, yaitu kolom rak. Oleh sebab itu kita tambahkan pada localhost pada tabel buku. Di sini kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom rak. Oke, di sini setelah ID jenis buku ya, kita tambahkan satu kolom yaitu kita namakan ID rak. Tipe datanya adalah integer dan di sini kita kasih 0 atau tak ternilai. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada kolom tambahan yaitu ID rak. Kemudian di bagian ID buku, di bagian tabel buku yang di sini juga kita tambahkan yaitu rak. Oke, seperti itu. Lalu yang berikut di bagian select, di sini setelah judul kita tambahkan ID rak. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa di bagian bawahnya juga kita tambahkan sini. Sini kita ganti ID rak, kita simpan, kita buka localhost, di bagian tabel buku di sini. Nah, di sini ID raknya kita akan 0. Jadi kita edit dulu. ID raknya misalnya kita ubah menjadi 1. Kita kirim. Oke, jadi di sini ID raknya sudah ada. Di sini juga kita ubah menjadi ID raknya. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian sini kita salah, kita hapus dulu.
di bagian sini kita ganti di sini kita ganti dengan ID rak. Kemudian di sini kita ganti ID rak itu ada pada data 7. Kemudian di sini select bintang from rak where ID rak. Oke, kemudian di bagian sini juga kita ganti dengan data 7. Kemudian di sini juga kita ganti data 7 di bagian sini tuh nama rak. Oke, kita simpan kurang lebih seperti itu. Kita buka, kita refresh, ada tabel buku. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, yang berikut kemudian di bagian profil ini kita hapus saja scriptnya di bagian profil. Oke, ini kita hapus saja di bagian profilnya, kita tidak pakai. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikut di bagian home, bagian awal, di bagian ini itu tambah datanya tidak pakai. Kita ganti dengan ubah data. Kemudian seperti itu, lalu kita simpan. Kita refresh. Oke, seperti itu. Jadi nanti di bagian profil ini seperti itu, nanti kita buat halamannya. Terus nanti kita langsung masuk ke halaman admin, lemari, dan seterusnya. Seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang display dan filter data admin. Sekian dan terima kasih.